saya Zalfira Nofrina dengan NIM 18029029. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana keterampilan bertanya. Jadi tujuan bertanya itu yaitu untuk membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap pokok bahasan, untuk memusatkan perhatian siswa, untuk mendiagnosis kegiatan khusus yang dapat menghambat siswa, kemudian mengembangkan student center learning. Jadi di sini ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kehangatan dan keantusiasan, dan yang kedua yaitu kebiasaan yang harus dihindari pada saat mengajukan pertanyaan, yaitu seperti mengulangi pertanyaan, mengulangi jawaban dari siswa, menjawab pertanyaan sendiri, pertanyaan yang memancing jawaban serentak, dan pertanyaan ganda. Terdapat beberapa komponen keterampilan bertanya. Yang pertama yaitu pengungkapan pertanyaan yang jelas dan singkat, dan yang kedua pemberian acuan, kemudian pemusatan, kemudian pemindahan giliran, penyebaran. Di sini pemindahan giliran dan penyebaran ini terdapat sedikit perbedaan. Kalau pemindahan giliran ini pertanyaan yang diberikan itu cukup rumit sehingga satu orang siswa itu tidak bisa menjawab dengan lengkap. Maka kita bisa memberikan giliran kepada siswa yang lain untuk melengkapi jawabannya. Kalau penyebaran itu jawabannya itu cukup singkat, atau pertanyaan yang diberikan guru itu cukup mudah. Namun alangkah baiknya pertanyaan yang diberikan yaitu berbeda-beda untuk setiap siswanya. Kemudian yaitu pemberian waktu berpikir. Di sini guru tidak boleh menunjuk siswa sebelum memberikan pertanyaan. Dan yang terakhir yaitu pemberian tuntunan. Pemberian tuntunan ini bisa jadi pertanyaan yang diajukan oleh guru itu belum jelas oleh siswa, sehingga guru bisa mengungkapkan sekali lagi pertanyaan dengan cara yang lebih sederhana dan mengulangi penjelasan sebelumnya yang berhubungan dengan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi Ibu. Oke. Materi kita hari ini yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Ada yang udah belajar tadi malam mengenai ini? Sudah. Oke. Sebelum kita masuk ke SPLDV, kita harus memiliki pemahaman tentang persamaan linear satu variabel, operasi aljabar, dan persamaan garis lurus. Di sini ada yang masih ingat apa itu persamaan linear satu variabel? Masih, Bu. Siapa? Saya, Bu. Iya, silakan Naura. Persamaan yang hanya bermuatan satu variabel dengan pangkat satu. Oke, benar sekali. Oke, kalau misalkan Ibu bikin soal seperti ini, nih, gimana penyelesaiannya? Ada yang bisa? Ya, Bu. Coba salah. Ini kan perkalian, jadi kalau dia ingin diseimbangkan, jadi dia harus dibagi 21 dibagi 3, dibagi kurang 3. Oke, bentar. Jadi ini termasuk persamaan linear satu variabel atau dua variabel? Satu variabel. Karena dia hanya bermuatan satu variabel dan berpangkat 1. Oke. Sekarang Ibu punya operasi penjumlahan dari persamaan linear dua variabel. Ada yang bisa mengerjakan ini? Ya, Bu. Silakan. Oke, terima kasih Naura. Jadi ini bentuk dari operasi penjumlahan dari persamaan linear dua variabel. Sekarang tadi kan kita harus menguasai 3 sebelum masuk SPLDV ini. Persamaan linear satu variabel, operasi aljabar, dan persamaan garis lurus. Misalkan Ibu punya Y sama dengan 2X ditambah 4. Ada yang bisa menggambarkan bagaimana bentuk dari grafik ini? Ya, Bu. Naura lagi, Salom aku coba. Oke, Salom. Ayo ditarik garis di sana. Benar, terima kasih Salwa. Oke,
karena tadi anak-anak semua sudah paham, jadi kita bisa masuk ke SPLDV. Misalkan di sini Jihan ingin membeli total 5 buah pensil dan ballpoint. Berapakah pensil dan ballpoint yang mungkin dibeli Jihan? Jadi kita misalkan, jawab ya. Kita misalkan pensil itu X, ballpoint itu Y. Di sini X, Y. Kalau dia membeli totalnya itu 5 buah pensil dan ballpoint, kalau seandainya dia beli 4 pensil, itu berarti dia membeli satu pena. Kalau misalkan dia membeli 3 pensil, itu berarti dia membeli 2 pena. Kalau membeli 2 pensil, itu berarti Jihan membeli 3 pena. Kalau Jihan membeli 1 pensil, dia berarti membeli 4 pena. Di sini ada yang bisa merubah ini menjadi ke dalam persamaan linear 2 variabel. Silakan Nora. Sama dengannya 5. Oke, terima kasih Naura, bagus sekali. Jadi di sini terdiri dari variabel X dan variabel Y. Dan di sini terdiri dari koefisien dan konstanta. Jadi terbukti bahwa ini adalah persamaan linear 2 variabel. Di sini Bu ada soal, Budi membeli 2 roti dan 5 kue di sebuah warung dengan harga 9.000. Di warung yang sama, Mira membeli 5 roti dan 3 kue dengan harga 13.000. Bagaimanakah modal matematika dari permasalahan tersebut? Dari contoh yang sebelumnya yang telah dijawab Naura, kalian bisa menjawab soal ini dengan mengacu pada contoh itu. Ada yang bisa? Salwa bisa? Silakan. Mau dengan satu lagi? 5 roti dan 3 kue. Terima kasih, Salwa, bagus. Tapi di sini untuk mempermudah, kita memisalkannya itu langsung aja roti X, kue Y. Jadi tidak perlu koefisiennya dituliskan langsung di sini. Lebih mudah. Jadi di sini ini persamaan 1, ini persamaan ke-2. Oke, karena di sini sudah terdiri dari 2 persamaan, baru bisa dikatakan sebuah sistem persamaan. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi untuk menyelesaikan SPLDV ini kita bisa menggunakan 4 metode. Yang pertama, substitusi. Yang kedua, eliminasi. Yang ketiga itu campuran antara substitusi dan eliminasi. Yang keempat yaitu metode dengan menggambarkan grafik. Oke. Di sini ada yang bisa menjelaskan bagaimana metode substitusi itu? Silakan Naura. Metode substitusi yaitu menyatakan satu variabel ke variabel lainnya, kemudian mengganti variabel itu dengan persamaan lainnya. Oke, bagus sekali. Jadi dengan kata lain substitusi ini artinya mengganti. Yang kedua yaitu metode eliminasi. Coba Salwa jelaskan bagaimana metode eliminasi itu. Metode eliminasi dapat dilakukan dengan cara menghilangkan salah satu variabel dari persamaan tersebut. Oke, berarti kata kuncinya itu menghilangkan.
Jadi misalkan persamaan linear dua variabel itu kan terdiri dari variabel x dan variabel y. Misalnya kita mau cari variabel x terlebih dahulu, maka kita menghilangkan variabel y. Begitu juga sebaliknya, kalau campuran ini gabungan dari eliminasi dan substitusi. Kalau menggambarkan grafik, itu dengan cara menggambarkan grafik. Jadi gambar grafik dari SPLDV ini berbentuk garis lurus. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan apa materi pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Salwa. Sistem persamaan yang dua variabel adalah suatu sistem persamaan dalam bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan berpangkat satu. Dan jika digambarkan grafiknya, maka akan membentuk garis lurus. Ya, bagus sekali. Ada tambahan, Naura? Ada Bu. SPLDV dapat diselesaikan dengan 4 metode. Yang pertama metode substitusi, yang kedua eliminasi, yang ketiga campuran, dan yang keempat menggambarkan grafik. Ya, benar sekali. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menyelesaikan SPLDV. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, I'll practice the asking question skill of the teacher. First of all, before we start the learning, I want to ask you about the topic of our meeting today. Have you read the book last night or before attendance this class today? Yes, Miss. Okay, so what the topic that we will discuss and learn for today? We will discuss about the matrix, Miss. Is it true? Nah, benar ya. Jadi untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang matriks. Ada yang tahu apa itu matriks? Ya, Rifa? Yes, Miss. Menurut saya, matriks itu adalah kumpulan bilangan yang disusun dalam bentuk baris atau kolom. Ya. Any opinion from the others? Okay, come on, Priti. Yes, Miss. Menurut saya, matriks adalah susunan bilangan dalam bentuk baris dan kolom sehingga berbentuk persegi panjang. Okay, actually, both of your opinion is true. So, the matrix adalah kumpulan bilangan, simbol, ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom sedemikian rupa sehingga membentuk persegi atau persegi panjang. Nah, for example of the matrix, open your book in page 45 part 1. Now, from this example, all of you can see that all of them are the example of the matrix. So, what do you think about the example? I can see that a lot of kind of the matrix, Miss. Yes, that's cool. What else? Matriks merupakan kumpulan bilangan yang dibatasi oleh tanda kurung, Miss. Oke, benar ya. Jadi, dari contoh tersebut kita bisa melihat jenis-jenis dan bentuk dari matriks. Seluruh bilangan, seluruh simbol, atau seluruh ekspresi yang ada di dalam tanda kurung ini disebut sebagai elemen matriks atau bisa juga disebut sebagai entry matriks. Nah, pada pengertian yang telah kita pahami di awal, telah disebutkan bahwa matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun sedemikian rupa dalam bentuk baris dan kolom, sehingga membentuk persegi atau persegi panjang. Nah, jadi perlu kita pahami bahwa mana yang dimaksud dengan baris dan mana yang dimaksud dengan kolom. Dari contoh yang pertama, untuk matriks A, can anyone tell us which one the row and the column of the matrix? Me, Miss. Yes, Reta, go on. Yang dimaksud dengan baris matriks adalah elemen yang horizontal, yaitu bilangan 2, 1, 0, yaitu baris pertama dari sebuah matriks. Dan kolom matriks adalah elemen yang vertikal, yaitu 2, 4. Itu kolom pertama dari sebuah matriks. Very good, Reta. So, perlu diingat bahwa baris itu adalah elemen-elemen yang datar atau horizontal, sedangkan kolom adalah elemen-elemen vertikal. Oke, sekarang notasi matriks. Nah, matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf non-kapital atau huruf kecil. Jika A adalah matriks
AIJ. Nah, ini berarti elemen IJ menyatakan elemen yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Jadi, nama matriks kita gunakan dengan huruf kapital atau huruf besar, dan elemen kita gunakan huruf non-kapital. Sebagai contoh, kita lihat matriks B. Nah, misalkan elemen pada baris kedua dan kolom ketiga kita tulis A23. Artinya, ini elemen matriks A, dan 23 ini artinya baris kedua dan kolom ketiga. Kita tidak boleh membacanya 23 ya, tapi harus baca satu-satu, baris kedua dan kolom ketiga. Nah, sekarang kita lihat baris kedua, kolom ketiga. Ingat, baris horizontal dan kolom vertikal. Nah, jadi A23 itu adalah elemennya negatif 8. Nah, sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, sekarang Ibu akan bertanya. Coba dari kalian tentukan elemen matriks A31 dan elemen A13. Miss, Yes, Dodo, go on. elemen matriks A31 adalah 9 dan elemen matriks A13 adalah 1. Yes, good, Dodo. Nah, sekarang ada istilah ordo matriks, yang mana pada matriks itu ada yang disebut sebagai ordo. Jadi, suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom. Maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Ingat ya, jangan sampai terbalik. Baris dulu, baru kolom. Nah, contohnya matriks A. Matriks A memiliki 2 baris dan 3 kolom. Jadi, ordo matriks A adalah 2 kali 3. Dan ditulis A huruf kapital 2 kali 3. Oke, jelas ya? Sebelum kita lanjut, any question so far? Now, what kind of the matrix that you know? The first is, Row matrix, Miss. can you tell me what is the row of matrix? Row matrix is a matrix consisting of only one row. Is it true? So, can you give me an example of the row matrix? Yes, Miss. Contohnya matriks G, karena matriks G hanya memiliki satu baris saja, tapi memiliki 3 kolom. Oke, jadi matriks kolom ini adalah matriks yang terdiri dari satu baris, dan berapapun kolomnya, yang terpenting adalah barisnya harus 1. Maka itu bisa disebut sebagai row matrix. Lalu yang jenis kedua apa? Kolom matriks, Miss. So, what is the column matrix? Column matrix is a matrix consisting of only one column. For example is matrix H, because matrix H only have one column and have 4 rows. Very good, Dila. So, what else? Matriks persegi panjang dan matriks persegi, Miss. Matriks persegi panjang yaitu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang berbeda. Sedangkan matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. That's cool, Ricky. Can you give me each an example? Yes, Miss. Untuk matriks persegi panjang, contohnya matriks A dengan ordo 2 kali 3. Dan untuk contoh matriks persegi yaitu matriks B dengan ordo 3 kali 3. Okay, thank you, Ricky. So, any question so far? Is it clear? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Andini, jurusan Matematika, Program Studi Pendidikan Matematika. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan keterampilan bertanya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang keterampilan bertanya. Tujuan dari keterampilan bertanya itu sendiri adalah yang pertama, meningkatkan partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, meningkatkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap persoalan yang
sedang dibahas. Yang ketiga yaitu mengembangkan pola pikir dan cara berpikir siswa terhadap pertanyaan yang disampaikan dan jawaban yang akan dijawab oleh siswa. Yang keempat, menuntun proses siswa, yaitu menuntun proses pembelajaran siswa. Yang kelima, memusatkan perhatian siswa terhadap persoalan yang akan dibahas atau yang sedang dibahas. Selain tujuan dari keterampilan bertanya, ada pula faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam bertanya. Yang pertama yaitu kejelasan dan kaitan pertanyaan. Maksudnya di sini adalah pertanyaan yang diajukan atau dilontarkan oleh guru harus jelas dan jelas kaitannya antara pertanyaan dengan topik yang dibahas. Dan diusahakan dalam menyampaikan pertanyaan tidak diselingi dengan kata-kata seperti anu dan lain-lain. Yang kedua yaitu kecepatan dan selang waktu. Maksudnya di sini adalah dalam menyampaikan pertanyaan perlu diperhatikan kecepatan pertanyaan. Maksudnya di sini adalah kecepatan pertanyaan tergantung pada pertanyaan itu sendiri. Dan selang waktu maksudnya adalah ketika guru memberikan pertanyaan kepada siswa, diharapkan guru memberikan selang waktu agar siswa dapat berpikir tentang jawaban yang akan diberikan. Yang ketiga yaitu pembagian dan penunjukan. Dalam memberikan pertanyaan, seorang guru harus memberikan pertanyaan merata ke seluruh kelas. Dan guru juga dapat menunjuk salah satu siswa untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut. Karena sering terjadi siswa yang pemalu sangat jarang mengungkapkan pendapat mereka dan sangat jarang untuk mengemukakan jawaban dari mereka. Sehingga guru maka sebaiknya pertanyaan tersebut diajukan kepada salah satu atau seorang siswa untuk dapat menjawab. Selain itu, dalam keterampilan bertanya ada teknik-teknik yang akan digunakan. Yang pertama yaitu teknik menunggu. Maksudnya di sini adalah setelah pertanyaan dilontarkan oleh guru, siswa diberi waktu untuk berpikir 1-5 detik yang bertujuan untuk agar siswa dapat mempersiapkan jawaban yang benar dan tepat. Dan siswa juga dapat mempersiapkan jawaban yang kreatif sehingga dengan diberikan waktu siswa dapat percaya akan jawaban dari pertanyaan tersebut. Yang kedua yaitu teknik reinforcement, di mana teknik ini dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar sehingga siswa dapat meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. Teknik yang ketiga yaitu probing prompting, menggali dan menuntun. Di mana teknik probing prompting ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas dari jawaban siswa tersebut. Pertanyaan probing adalah pertanyaan yang bersifat menggali untuk mendapatkan jawaban lebih lanjut dari siswa sehingga dapat mengembangkan kualitas jawaban siswa. Dan jawaban yang akan dikemukakan siswa dapat lebih jelas, akurat, dan kreatif. Pertanyaan prompting yaitu pertanyaan yang menuntut siswa agar siswa dapat menemukan jawaban yang lebih tepat dan benar. Selanjutnya, dalam keterampilan bertanya, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan seorang guru. Yang pertama yaitu seorang guru tidak boleh mengulangi pertanyaan sebelum siswa menjawab pertanyaan tersebut, karena hal itu dapat mengganggu konsentrasi dari siswa. Yang kedua yaitu seorang guru diharapkan tidak mengulangi jawaban siswa. Hal itu menyebabkan siswa tidak mendengarkan jawaban dari temannya, melainkan jawaban dari guru. Seorang guru tidak boleh menjawab pertanyaannya sendiri sebelum peserta didik menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya yaitu hindari pertanyaan yang memacu jawaban secara serempak.
karena hal ini menyebabkan guru tidak dapat mengetahui jawaban mana yang benar dan jawaban mana yang salah, siswa mana yang menjawab benar dan siswa mana yang menjawab salah. Selanjutnya yaitu guru diharapkan tidak mengajukan pertanyaan ganda. Selanjutnya yaitu seorang guru tidak boleh menunjuk siswa sebelum pertanyaan dilontarkan, karena hal itu menyebabkan tidak adanya waktu untuk siswa berpikir tentang jawaban dari pertanyaan tersebut. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan keterampilan bertanya. Yang materinya yaitu menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingin bertanya kepada Ananda semua, apakah sudah membaca buku? Sudah, belum, Miss. Kenapa ada yang belum membaca buku? Forget, Miss. Ada, Bu. Besok baca buku sebelum pembelajaran dimulai ya. Yes, Miss. Nah, bagi yang sudah membaca buku, apa itu contoh dari bangun ruang sisi datar? Balok, kubus, prisma, Miss. Yes, that's right. What is it, other opinion? Dimas, Miss. Benar sekali, Zia. Nah, sekarang kita akan mempelajari luas permukaan dan volume dari bangun ruang sisi datar. Di mana yang sudah disebutkan temannya tadi, yaitu ada balok, kubus, prisma, dan limas. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang kubus. Ada yang tahu? Coba Zia sebutkan, menurut Zia apa itu kubus? Bangun ruang yang memiliki sisi, rusuk, dan sudut. Ya benar, ada pendapat yang lain. Ella, coba sebutkan apa itu kubus? Bangun ruang yang memiliki sisi persegi. Ya, jadi kubus adalah bangun ruang sisi datar yang memiliki sisi persegi dan panjang rusuk yang sama. Nah, sekarang coba gambarkan jaring-jaring kubus. Ada yang bisa? Ya, Ella, gimana? Benar ya, seperti ini jaring-jaring kubus. Karena terdiri dari 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terdiri dari 6 sisi yang saling terhubung. Jika digabungkan ke 6 sisi, maka terbentuk kubus. Dari gambar ini dapat kita lihat bahwa luas permukaan kubus itu adalah 6 dikali sisi. Karena kubus terdiri dari 6 sisi. Mengapa 6 dikali sisi? Karena bangun datar yang membentuk kubus adalah persegi, yang mana luasnya adalah sisi dikali sisi. Nah, sekarang Ibu mau tanya, jika kubus memiliki panjang sisi 10 cm, berapa luas permukaannya? Silahkan cari masing-masing. Ibu beri kalian waktu 5 menit. Ya, anak-anak, berapa jumlah luas permukaannya? 600 cm kuadrat, Miss. Ya, benar.